Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa kembali dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih dan BPI Fajar Kasih pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei 2025. Kita bersyukur dapat selalu memperbarui hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik dan kita dapat saling menguatkan iman percaya kita melalui firman Tuhan yang setiap hari kita baca dan kita dengarkan, sehingga kita boleh tetap kuat dan teguh di dalam kita menghadapi setiap perkara atau persoalan yang terjadi di dalam proses kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan kami boleh mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan melalui firman yang boleh kami dengar. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, biarlah Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan berkati kami semua yang mendengarkan, buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yefanya 3 ayat 16 sampai 17 dan kemudian dilanjutkan dari Yudas 1 ayat 22. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan Saudara. Yefanya 3 ayat 16 sampai 17. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, jangan biarkan tanganmu melemah. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, dialah pejuang yang memberi kemenangan. Ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia membarui engkau dengan kasih-Nya. Ia bercorak-corak karena engkau dengan corak-corai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti seorang anak kecil yang tersesat di tengah keramaian, matanya berkaca-kaca. Ia menangis, tubuhnya gemetar karena takut, dan hatinya dipenuhi rasa cemas karena ia sendiri dan kehilangan orang yang sangat penting. Namun seketika rasa itu hilang di saat ia melihat ayahnya datang mencari. Wajahnya yang tadi menunjukkan rasa takut berubah menjadi cerah dan senang. Ia tidak takut dan cemas lagi karena ia tahu bahwa sang ayah akan mencari dan melindunginya. Itulah gambaran kasih Tuhan bagi kita. Seperti yang disampaikan oleh Yefanya di dalam Yefanya 3 ayat 16 sampai 17 tadi, bahwa di tengah ketakutan, kelemahan, kegelisahan hidup, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yefanya 3 ayat 16 sampai 17 menunjukkan kasih Tuhan yang aktif. Artinya Tuhan tidak hanya hadir, tetapi ia juga bertindak sebagai pahlawan penyelamat yang membaharui umatnya dalam kasih dan kegirangan. Di tengah keterpurukan dan hukuman, Tuhan tetap menunjukkan kasih yang memulihkan kita semua. Sementara itu Yudas 1 ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat ini mengajak kita untuk meneladani kasih Tuhan tersebut dengan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang lemah imannya atau sedang mengalami keraguan. Kasih Tuhan tidak statis. Ia menguatkan dan menular ke dalam tindakan kasih antar manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita hidup di dunia yang penuh dengan keraguan dan keputusasaan, di mana banyak orang yang mencari harapan termasuk Bapak, Ibu, dan juga saya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih dan penghiburan bagi mereka yang ragu-ragu, lemah, dan kehilangan arah. Firman Tuhan saat ini menasihati kita untuk melayani orang lain dengan memberitakan Injil, dengan menunjukkan belas kasihan dan memberi pengharapan kepada mereka yang ragu-ragu atas kebenaran firman dan imannya kepada Tuhan. Tuhan ingin kita menyampaikan kasih-Nya melalui tindakan dan perbuatan yang nyata, sehingga kita dapat menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang sedih, dan memulihkan mereka yang terluka.
Jadi ketika kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, kita sebenarnya sedang mencerminkan kasih Tuhan sendiri. Demikian sama seperti Tuhan yang tidak meninggalkan kita di dalam kelemahan kita, kita juga tidak boleh meninggalkan mereka yang bergumul di dalam iman. Sebaliknya, kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menguatkan mereka, menjadi suara yang menghibur mereka dan mengangkat mereka, serta memiliki hati seperti hati Tuhan yang penuh belas kasihan. Ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan, yaitu yang pertama adalah ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita lemah dan takut, kita bisa berpegang pada janji Tuhan bahwa Dia hadir dan menguatkan kita. Dan yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi agen kasih dan pemulihan dengan menguatkan orang-orang di sekitar kita yang sedang ragu, putus asa, ataupun sedang jatuh. Dan yang ketiga adalah doa dan perhatian kecil bisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kasih-Nya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Dia yang memperbarui kita dalam kasih-Nya. Dan seperti Tuhan yang penuh belas kasihan, marilah kita menunjukkan belas kasihan kepada sesama, terutama kepada mereka yang sedang ragu-ragu. Karena melalui kasih itu, kita menjadi alat Tuhan untuk membawa kemenangan dan pemulihan dalam hidup orang lain. Ingatlah bahwa bersama Tuhan kita akan sanggup melakukan perkara yang besar dan percaya ada jalan keluar untuk setiap perkara dan persoalan yang semua kita hadapi. Dan yang terakhir adalah refleksi bagi kita semua yang dapat kita renungkan. Apakah kita percaya bahwa kasih Tuhan cukup untuk memulihkan hidup kita? Dan sudahkah kita menjadi saluran kasih Tuhan bagi mereka yang ragu dan yang terluka? Amin. Kita akan meresponi renungan kita dengan menaikkan pujian dari PBA 47. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan setiap harinya. Kami mohon ampuni kami ya Bapa yang sering merasa takut dan cemas, yang sering merasa ragu dan membuat kami menjadi putus asa dan kehilangan hara. Firman hari ini menguatkan dan mengingatkan bahwa Engkau selalu ada bagi kami dan bahwa Engkau Tuhan adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Pakai kami Tuhan sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang ragu-ragu dan lemah imannya. Kami percaya bahwa bersama Engkau Tuhan, kami akan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih ya Bapa untuk pemulihan yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mendengarkan sapaan kasih pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.